Ya, selamat datang Bapak Ibu di Philip Webinar edisi hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 bersama saya Aditya Nugroho di sini dan rekan saya. Yehuda Antoni, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Sebelumnya seperti biasa kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar serta suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terima kasih Pak Antonius dan Pak Made Indra Pratana. Kita langsung mulai saja ya. Ya, Oke, untuk awal eh, ini ada dari eksternal ya. Eh, mengenai Donald Trump. Jadi Washington Post mereportasikan bahwa Donald Trump uh, akan diselidiki ya. Jadi ada sama NSA bahwa ada kemungkinan kolusi antara kampanye dengan Rusia. Jadi itu masih berlanjut prosesnya ya. Dan bahkan Partai Republik juga sempat terbesit untuk ada wacana untuk memakzulkan Presiden Trump. Jadi masih ramai soal Trump. Kita lihat imbasnya ke market. Namun kemarin kunjungannya ke Arab Saudi kembali membuat Dow Jones dan harga minyak dunia rally. Lalu juga dari Inggris ada ledakan di konser Ariana Grande di Manchester. Kemungkinan ini aksi terorisme, namun perlu dipantau lebih lanjut. Berikutnya dari Brazil ada sell off dari aset-aset di Brazil karena S&P menempatkan rating hutangnya dari ada kemungkinan untuk downgrade ya tampaknya dari ratingnya Brazil. Jadi tampaknya makin memburuk kondisi sana. Sebaliknya mungkin tambahan dari isu kemarin itu yang presidennya kena masalah lagi yang Temer itu kan. Oh, yang baru ini. Oke. Iya. Wah, itu justru bagus untuk kita ya karena kalau lihat emerging marketnya yang lain kondisinya tidak terlalu baik di mana kita kemarin baru saja mendapatkan investment grade rating dari S&P. Maka seharusnya untuk jangka menengah dan panjang ini bagus buat market kita ya Yehuda ya. Lalu ada Yunani gagal untuk mendapatkan pinjaman ya. Dan dengan Uni Eropa, jadi ini bisa kemungkinan berulang kembali drama mengenai austerity gagal bayar yang terulang di tahun 2009 lalu. Sementara dari Jepang untuk PMI manufacturing Jepang jatuh menjadi 52,0 poin dari posisi sebelumnya di 52,7. Jadi meskipun masih ada peningkatan produksi, namun kenaikannya sedikit melemah dibanding dengan bulan lalu. Nah, untuk IHSG sendiri kita lihat secara technical ada support di kisaran 5658 hingga 5920. Kalau kemarin mungkin pelaku pasar lokal mengira akan ada kelanjutan kenaikan pasca investment grade hari Jumat, namun tampaknya asing kembali menekan IHSG sehingga meskipun open gap up tapi justru melemah. Nah, ini kita lihat kemana arahnya. Kalau kita kemarin asing masih beli lagi sebesar 79. Jadi ini mungkin mereka menekan harga sementara saja sampai beberapa waktu ke depan. Untuk area support ada di area psikologis 5.700 ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bisa coba ditunggu saja dan perhatikan saham-saham blue chip. Jika asing tidak jual di sana meskipun harga turun itu adalah kesempatan untuk membeli. Kenapa? Karena dengan kondisi kita investment grade, sementara emerging line yang lain juga tidak gitu bagus dan juga di Amerika sendiri masih seperti itu kondisinya, maka ya tidak ada alasan mereka nggak masuk ke kita walaupun kita diwarnai hiruk pikuk di area politik yang cukup menghangat akhir-akhir ini, namun seandainya asing masih percaya maka flow-nya akan tetap masuk meskipun mereka menekan harga terlebih dahulu supaya bisa beli di harga lebih murah. Jadi tetap perhatikan saham-saham blue chip yang banyak dibeli oleh investor asing. Nah, untuk technical sendiri tadi 57 untuk supportnya ya kisaran 57 dan hari ini meskipun ada peluang sideways tapi juga peluang untuk tertekan masih ada sampai ke support 57. Namun kami harapkan akan ada stabilisasi di kisaran 57 hingga 5750 untuk beberapa waktu ke depan. Dan dari harga komoditas juga masih ada penguatan ya. Kalau kita lihat MSCI Indonesia dengan Edo ini memerah, tampaknya carry over dari pergerakan IHSG kemarin. Jadi sifatnya Edo hanya trailing dari IHSG. Tidak sebaliknya karena untuk Dow Jones sendiri kita lihat masih cukup menghijau. Berikutnya ada market news, ada INTP, Investment Tunggal Prakasa ya, yang rencananya akan menghabiskan capex sebesar 1,7 triliun
Ini turun sekitar 100 miliar ya daripada tahun lalu di 1,8 triliun dan hingga kuartal 1 telah menghabiskan sebesar 162 miliar dari anggaran yang disediakan. Lalu ada Pura Delta Lestari, Demas, telah mencatatkan pre-sales untuk lahan industri sebesar 36 hektar atau 60% dari total target di tahun ini sebesar 60 hektar hingga bulan Mei. Jadi ini capaian bagus ya, dan mudah-mudahan indikasi awal udah mulai kembali maraknya manufaktur di Indonesia. Mungkin juga perlu diperhatikan untuk saham emiten-emiten lahan industri yang lain seperti ada Kija, ada SSIA, ada BES. Apakah mereka juga mencatatkan kenaikan penjualan yang sama seperti Demas? Jika memang secara rata mereka juga mengalami kenaikan, berarti ini adalah sinyal bagus untuk industri manufaktur dan ujungnya tentu akan bisa mendongkrak tingkat ekspor kita. Berikutnya ada Champion Pacific Indonesia atau IGAR yang akan membagikan dividen cash sebesar Rp4 per lembar saham. Total dividen ini adalah sebesar 10% dari laba yang diperoleh di tahun 2016 sebesar Rp69,3 miliar. Berikutnya ada Anabatic Technologies akan membagikan dividen cash sebesar 32,62% dari laba bersih tahun 2016 atau sebesar 12 miliar rupiah kepada pemegang saham pada bulan Juni nanti 2017. Jadi buat THR juga ya hitung-hitung. Ya, next ada Yehuda baru saja merilis kemarin update ya. Update BSD ya, Dit ya. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari hasil BSD kemarin di kuartal pertama setelah kena limited review audit ya. Itu top line-nya atau revenue di kuartal pertama itu melonjak drastis ya. Melonjaknya cukup tinggi, sekitar 58,7%. Estimasi kita juga lewat 3% ya. Itu konsensus juga lewat. Jadi memang cukup surprising revenue-nya. Nggak itu aja, seperti EBIT sama net profit juga naik cukup drastis, sekitar net profit itu sekitar 38%-an ya. Meskipun OPEX-nya naik 15,2. Itu tuh key drivers dari earning-nya itu pada kuartal pertama itu kita perhatikan di sales of land sama building. Jadi residential property-nya itu cukup tinggi, kenaikannya 2 kali lipat jika dibandingkan kuartal pertama tahun lalu. Jadi ini tuh yang perlu kita perhatikan di saat saham-saham properti lainnya, peers-nya seperti SMRA, Pakuwon, Ciputra, itu kuartal pertamanya nggak lesu ya. Tapi BSD sendiri ini yang beat ekspektasi konsensusnya. Jadi cukup menarik dari sisi ini ya. Terus yang keduanya itu marketing salesnya itu sebetulnya udah keluar dari April, cuman karena kita bisa rekonsiliasi dengan hasil quarter 1 itu yang perlu diperhatikan dari marketing salesnya memang naik sih dari tahun ke tahun ya. Quarter pertama tahun lalu dia naik sekitar 33,4%. Tapi kuncinya itu underlying-nya masih rada lemah, Dit. Kalau underlying property itu kan yang kita cari take up rate dari ruko sama residential property-nya, seberapa banyak, seberapa cepat lah dia bisa ngejualnya. Itu kan bisa jadi acuan demand property itu gimana. Sebetulnya itu masih rendah karena ini itu ke-supportnya dia jual land plot, jadi tanah kosong dia jual ke Mitsubishi Corporation, joint operation ya. Dia punya project bareng sama Mitsubishi Corporation, dia jual 19 hektare sebesar 840 miliar. Jadi dongkrak itu ya? Iya, ngedongkrak itunya. Jadi kalau misalnya kita ilangin itunya one time sale-nya itu sebetulnya itu cuma sekitar 770-an marketing sales-nya. Jadi sebetulnya marketing sales-nya masih rada lesu. Kan ini kalau marketing sales Q1 biasanya mulai di-realize di revenue-nya itu mulai dari Q2 sama Q3 ya. Jadi memang kelihatannya dari take up rate-nya masih properti belum begitu melaju ya. Tapi BSD ini marketing sales-nya paling bagus di antara yang lainnya. Di luar yang tadi, yang Wantan tadi ya? Di luar yang lainnya. Meski jadi dibandingin yang paling dekat itu Ciputra yang bisa nyaingin. Kalau SMRA, Asri sama Pakuwon sih lumayan jauh sih bedanya, peer-to-peer-nya. Maksudnya among peers-nya.
Terus yang terakhir itu kan dia juga nerbitin additional global bond tuh. Dia kan 2000 kemarin dia nerbitin 200 juta USD lewat anak perusahaan yang di Singapura. Dia nambahin lagi 70 juta USD. Nah, itu dampaknya sih ada negatif ke financial metrics-nya BSDE. Tapi menurut saya sih, menurut kita dampaknya nggak gitu banyak karena dia nambahin 70 juta USD. Interest coverage-nya memang turun ya, dari 5,03 jadi 4,64 lah prediksi kita. Terus tahun 2018 juga bakal turun lagi jadi 4,55. Jadi ya ada efeknya, tetapi threshold interest coverage kan di sekitar 2, 1,5 sampai 2, jadi masih jauh di atas lah ya. Meskipun turun, seharusnya BSDE masih punya cash di tangan yang cukup buat bayar interest coverage-nya. Yang perlu diperhatikan dari ini tuh exposure dia ke USD deh. Karena misalnya, ya, ini kan strategi ini lagi lumayan terkenal ya di antara developer. Jadi nerbitin global bond US karena dia bisa raise fund-nya lebih banyak dibanding global, misalnya dia nerbitin dalam rupiah. Jadi dia terbitin di US. Kalau BSD ini belum ada penalangan exposure ke USD. Jadinya kalau misalnya Pak Kuwon kita lihat di laporan keuangannya, dia tuh ada penalangan dari manajemen pakai call spread option lewat Standard sama Deutsche Bank. Kalau misalnya BSD kemarin ngobrol sama manajemen, dia belum bakal ada, tapi belum ada meskipun bondnya udah diterbitin. Jadi cuma natural hedge-nya itu dia punya deposito di dalam mata uang USD aja. Jadi belum ambil. Itu nggak jumlahnya? Cukup. Cuman tapi ya kalau misalnya fluktuasinya drastis kan tetap aja juga, belum ada hedgingnya kan, belum ada engage di call spread option ini seperti Pak Kuwon. Jadi yang perlu diperhatikan dari global bonds itu aja sih dari kita. Jadi rating evaluation kita tetap reiterate buy ya di target price 2050 untuk 1 tahun ke depan. Sekarang trading di 13,2 PE-nya dengan earn-out diskon 51,6%. Nah, itu average-nya sih di 45%-an ya, diskon average earn-out itu. Jadi ini masih lebih murah dibanding ya rata-rata industri lah. Itu aja sih untuk stok PE. Mungkin global bond bisa tergerak dengan investment grade kita. Jadi kalau ada emiten terbitin global bond bisa lebih murah mungkin. Iya, tapi karena udah dia duluan hilang kecepetan dia. Mungkin dia juga nggak nyangka belum rezekinya BSDE berarti ya. Oke, kita lihat sekarang teknikalnya untuk BSDE. Oke, masih sideways ya tampaknya ya. Iya. Oke, kalau kita perhatikan di sini kemarin kan pas di announce investment grade tuh dia loncat lumayan tinggi tuh, break kembali lagi ke level Bollinger tengahnya ya. Iya. Kemarin sempat Bollinger Band atas tapi juga tutupnya malah hammer down ini kayaknya. Nggak kuat. Jadi memang BSD dan saham-saham lainnya ini kita lihat tampaknya asing masih memarkdown market kita. Jadi tunggu saja jika ingin masuk. View-nya untuk medium long tetap bagus, namun untuk jangka pendek tampaknya masih ada peluang untuk tekanan. Jadi untuk seperti BSDE ini mungkin ada bisa kembali ke area support kisaran 1700 hingga 1730 ya. Jadi pas di Bollinger Band bawah. Dan juga trennya juga masih sideways, jadi sementara masih dia belum breakout batas atas 1900 atau hingga 1920, jadi bisa ditradikan saja untuk arah sekarang bisa buy on weakness di kisaran 17-an ya 17 sampai 17.30 untuk BSDE. Cuman kalau kita tadi Q1 mudah-mudahan Q2 bisa ngangkat lagi karena ya kita jalan-jalan sedikit lah ke Jabodetabek ya. Kalau lihat spanduk-spanduk proyek properti yang sama, saya lihat dari bulan ke bulan harga udah berubah nih, jadi naik nih. Jadi mudah-mudahan indikasi awal bahwa sudah mulai ada pergerakan di sektor properti secara keseluruhan. Ya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ada memiliki pertanyaan bisa memasukkan di kotak yang tersedia. Oke, pertama dengan Pak Budi untuk SMGR, apakah bisa masuk saat ini untuk invest hingga akhir tahun, Pak? Jadi mungkin ini view-nya untuk lebih jangka pendek ya, Pak, karena kurang dari setahun jangka waktunya.
Kita lihat dari fundamental terlebih dahulu. Memang kalau kemarin penjualan semen Q1 agak sedikit terangkat ya Pak. Tapi kalau kita lihat memang masih ada oversupply di industri semen, meskipun harga sahamnya sendiri sudah mulai rally seperti INTP dan Gresik yang mulai beranjak dari 8.600 sampai ke level 9.400 rupiah untuk SMGR. Kita ke fundamental, memang ini kalau penjualan semen bisa terangkat signifikan jika sektor properti tadi kembali menguat. Dan kalau kita lihat indikasinya mudah-mudahan sudah mulai ada picking up ya dari properti ya, dan demand semen bisa kembali pulih, maka seharusnya akan menjadi baik bagi saham semen dan SMGR. Nah, kalau kita breakdown dari sektornya, kalau kalau semen Indonesia atau SMGR ini pada penjualan Q1-nya masih ada kenaikan sebesar 6,27%. Sebenarnya kalau kita compare dengan peer seperti SMCB dan INTP, mereka justru terkontraksi untuk penjualan top line-nya. SMCB terkoreksi sebesar 12% dan INTP turun 14%. Jadi artian secara volume, SMGR masih mampu menjaga market share-nya, meskipun untuk margin juga tampaknya akan tertekan. Di sini kalau kita lihat memang gross margin dari semen sekitar ada di operating margin ya 14,68% untuk SMGR. Jadi karena memang tingkat kompetisi selain dari merek-merek asing sudah masuk ke dalam, sementara juga dari pemain lokal sendiri juga ada oversupply. Jadi untuk menjaga market share paling tidak mereka harus menekan marginnya. Itu view untuk fundamental. Jadi mungkin akan ada harapan hingga akhir tahun ini mudah-mudahan bisa kembali naik lagi untuk pasar semen. Nah, kembali ke technicalnya, gimana ya? Technicalnya dia break Bollinger atas ya kemarin baru ini. Mungkin sebaiknya tunggu dulu di level support pertama kali ya gitu ya. Ya. Support pertama itu di berapa tuh kira-kira? Untuk support pertama sih ini kalau jangka pendek masih ada uptrend, namun kalau kita dari stokastiknya ini tampaknya sudah mulai agak overbought dan sudah mulai melandai. Dan kita lihat dari histogram MACD ini juga sudah mulai picking up ya. Jadi kekuatan kenaikan sudah mulai ada di puncak. Jadi mungkin dalam waktu dekat akan ada profit taking. Dan kalau kita lihat dari jangka panjang, kalau kita lihat ini masih dalam fase downtrend cukup panjang ya. Iya, dari bulan cukup panjang. Oh, lebih jauh lagi malah, coba tarik pentokin lagi deh. Sampai tahun 2013 bahkan. Ini kenaikan ini belum konfirmasi dia menjadi bullish kembali dalam jangka menengah panjang, namun dalam jangka pendek ada peluang dia untuk menuju, coba kita lihat dari kita minor Bollinger Band aja kali ya. Sampai ke level 9850 mungkin jika sampai ke sana di 9 berat tapi 98 ya. Iya. Sampai 96 aja mungkin sudah dapat untuk profit taking Pak. Jadi jangka pendeknya masih melemah. Sementara untuk hingga akhir tahun sendiri kalau kita lihat view-nya ini downtrend dari tahun 2013 juga tampaknya masih belum ada tanda-tanda akan pulih. Jadi sebaiknya tunggu sampai ada pemulihan dari penjualan semen ya, baru bisa kembali masuk Pak di saham SMGR jika memang view-nya untuk jangka menengah dan panjang. Namun untuk jangka pendek masih bisa diterbitkan saja. Take profit di kisaran 96 hingga 9.700. Demikian Pak Budi. Selanjutnya dari Bapak Eri Victor, untuk Alam Sutra dan MPPA apakah sudah boleh masuk di harga berapa? Baik. Untuk Alam Sutra. Oke. Tadi untuk penjualannya gimana ya udah untuk Alam Sutra? Dibanding dengan BSDE mungkin masih lebih kurang begitu. Ya, Asri sih marketing sales target tahunan dia tuh 3T ya. Kalau BSD kan 7,2T. BSD udah mencapai 1,5 T Q1. Kalau perbandingannya Asri ini baru 400 miliar. Dari jadi target 3T. Jadi run rate-nya itu lebih rendah dibanding BSD. Jadi fundamental juga masih belum mendukung dan technical juga masih dalam fase downtrend, belum ada tanda-tanda picking up. Pun seandainya ada rebound itu tampaknya masih
minor trend artinya dalam jangka pendek saya tidak untuk hold lebih dari 1 bulan ya. Untuk saham asli lebih baik ditradingkan saja, dan seandainya ada kenaikan seperti kita lihat dari awal Januari 2017 ini sempat ada penguatan sampai barang 1 bulan sepanjang Januari, namun kembali lagi terkoreksi. Jadi jika ada kenaikan 2 hingga 3 hari masih bisa ikut dan tunggu sampai barang 2 minggu lalu bisa take profit. Kemungkinan jika ada pantulan di level sekarang ini pas tepat di area support ya Yehuda ya, dari bulan Oktober 2016 ini support yang diuji 2 kali 3 kali sekarang, support bahkan kuat ya, cukup kuat 3 kali diuji, dan tampaknya memang akan ada pantulan di sana, dan seandainya ada pantulan potensi bisa sampai ke level 360. Coba kita lihat pakai Fibonacci-nya. Oh, malah 418 ya, tapi tampaknya untuk sana cukup berat, mungkin akan sampai ke level 360 dulu Pak untuk resistennya di Alam Sutra. Jadi sekarang ini jika dia masih bertahan di kisaran 310 ini masih aman, namun jika dia jebol 310 tidak untuk masuk dulu Pak, karena kita lihat ini support kuat. Jika dijebol berarti maka peluang untuk downtrend lebih besar lagi. Jadi jika ada pantulan baru bisa masuk, mungkin di kisaran 320 hingga 330 masih cukup aman di saham Alam Sutra. Lalu MPPA. Nah ini sahamnya sesedih tokonya kayaknya nih. Kalian kalau tokonya dia 5.000 barang turun harga ya, ini sahamnya juga ikutan turun nih, diskon juga. Dan kalau kita memang bisnis supermarket sendiri itu lesu, dan kalau kita lihat retail untuk fashion clothing itu masih cukup bagus, namun untuk supermarket sendiri tampaknya masih belum ada kenaikan signifikan ya, dimana kalau sektor yang kita coverage Ramayana, mereka ada supermarketnya Spar, itu penjualan cuma naik 1%-an, itu tidak terlalu bagus, dan bahkan secara bottom line dari sektor supermarketnya masih merugi. Dan juga kalau kita lihat peta industri supermarket ini banyak tertekan oleh kehadiran Alfamart dan Indomaret atau minimart kecil itu, di mana konsumen akan lebih memilih belanja lebih dekat dibanding dengan jauh-jauh ke toko-toko milik Hypermart atau Carrefour bahkan sekaligus. Jadi untuk view industri sendiri masih cukup berat tahun ini. Dan MPPA sendiri kalau kita lihat ini harganya pas di 800 ya, dan belum ada tanda-tanda untuk memberikan arah, jadi kami belum sarankan untuk masuk di MPPA. Pun seandainya ada rebound paling hanya bertahan 2 hingga 3 hari saja ya udah tampaknya ya, kalau kita lihat dari riak-riak penurunannya hanya untuk spekulasi Pak. Jadi seandainya hari pertama dia naik bisa ikut beli, namun hari kedua bisa segera take profit. Jadi untuk view medium longnya masih belum, dan kalau kita lihat dari sisi salesnya sendiri ada koreksi sebesar 5% ya untuk kuartal 1 secara year on year 2017. Secara ya parameternya kurang begitu bagus semua untuk MPPA, jadi kami sarankan bisa coba untuk pilih saham lain. Berikutnya Bapak Kevin Charlie untuk saham ELSA dan LPKR ya. ELSA hari ini ada berita OPEC gitu. Iya, OPEC dan juga terkait pembatasan ini ya, harga produksi minyaknya ya. Iya, untuk yang 6 bulan ke depan. Ya, dan kalau kita lihat harga sendiri memang sempat terkoreksi di bawah $50, namun kembali bangkit, jadi tampaknya equilibrium untuk harga minyak mentah di kisaran $50 per barel. Dan ini sudah cukup panjang ya, coba digedein udah sampai dari mana dia downtrendnya itu. Oke, dari bulan Juni 2016 ya, ini dan sudah ada ya hampir setahun. Dan kalau kita jangka pendek ini ada sedikit tanda-tanda pemberian arah ya, jadi dalam jangka pendek mungkin bisa coba buy on weakness di area kisaran 310 ini. Kalau seandainya ada pelemahan sampai situ bisa dilihat, karena kalau sebelumnya kita lihat ini ada higher low di sini di level 305 dari posisi lowest sebelumnya di kisaran 298. Jadi ini masih spekulasi baik karena memang dalam fase downtrend.
Oke, oh sebenarnya ini cukup panjang ya ini trennya ya, dari bulan Oktober 2014 malah. Oke, untuk ini sebagai jangka pendek saja Pak, untuk trading di saham Elsa, jika seandainya Bapak masuk sekarang, mungkin target price technical sampai ke level 350 hingga 360 bisa untuk take profit di saham Elsa. Berikutnya LPKR, masih terkena euforia Meikarta. Ini juga kemarin kan dia setelah diambil aksi profit taking yang dari Meikarta itu turun, tapi loncat lagi gara-gara yang announcement investment grade itu kan. Tapi seharusnya masih bisa berlanjut ya sampai ke level Bollinger Band tengah, karena RSI-nya juga masih di level oversold ya. Oversold dan mulai bangkit, dan kita juga lihat dari MACD-nya itu ada pembalikan arah ya, mudah-mudahan kuat, dan kuncinya ada di kisaran MA 15 harinya nih pas Bollinger Band tengah. Jika dia mampu lewat level 770, maka ada peluang untuk kembali menguji level atas di kisaran 830. Namun jika sampai ke level ini atau bahkan tidak sampai ke level itu, kembali berbalik arah, intraday merah, maka bisa sell on terlebih dahulu di saham LPKR, karena memang sentimennya memang tampaknya ingin markdown dulu untuk IHSG dan saham-saham beberapa waktu ke depan. Tunggu sampai stabil, dan kalau trennya ini masih dalam fase sideways ya, jadi mungkin support di kisaran 710 hingga resisten tampaknya di kisaran 770 hingga 780 Pak. Jadi masih coba ditradingkan saja di saham ini. Lalu Pak Andri, INKP apakah bisa dikolek? Oke, ini INKP ini inti Indah Kiat ya. Coba kita lihat fundamentalnya. Wow, teknikalnya. Perlu dilihat Pak, ini apakah volumenya cukup liquid atau tidak, karena kalau tidak liquid juga kita berkaca pada TPIA, memang nggak banyak yang ikut, namun harganya naik terus. Technical juga potensi untuk ke sana ada, ditambah untuk fundamental sendiri tampaknya cukup menarik, di mana untuk Q1 dia PI-nya di kisaran 3 kali dengan PBV 0,3 kali, memang menggiurkan ya. Namun kalau kita historicalnya revenue sendiri cukup volatile. Oke. Sebagai gambaran 2015 Q1 dia 9,2 triliun untuk revenue, dan 2016 dia 9 triliun pas, dan 2017 Q1 ada kenaikan 10% di 9,9 triliun rupiah. Jadi memang untuk top line-nya bagus, namun untuk bottom line-nya lumayan fluktuatif ya, dimana untuk operating profit-nya memang stabil, namun untuk net profit-nya agak-agak bergejolak, dan beban bunganya cukup tinggi yang memakan sekitar sepertiga dari laba bersih saat ini. Oke, tapi tampaknya masih cukup aman ya fundamentalnya, tidak ada masalah. Jadi harusnya mungkin masih bisa di hold untuk saham INKP ini. Coba kita compare dengan saham kertas lainnya ya, ada Tekim itu PI-nya 9 kali, dan oke ya, Tekim 9 kali. Ya cukup spekulatif Pak, namun kalau kita lihat dari fundamental seharusnya tidak ada alasan untuk khawatir di INKP ini, cukup solid. Namun kalau kita lihat lagi untuk volumenya, jika memang tidak liquid maka akan sangat mudah digoyang. Mungkin saran kami bisa berkaca pada TPIA ya, ya untuk saham INKP ini. Lalu Pak Antonius Leo, Astra, Antam, dan BES. Ya, untuk Astra juga kemarin kembali tertekan ya, mungkin bisa kembali buy on weakness di kisaran 8.500-an Pak. Jadi sekali lagi seperti saham blue chip lainnya seperti BCA, Telkom, perbankan, termasuk Astra International, jika saham yang tertekan harganya namun asing masih net buy, nggak apa-apa, average buy aja. Jadi masuk secara bertahap, karena memang kalau kita lihat dari asing kemarin sebelum pengumuman investment grade, mereka sudah collect dengan jumlah besar, dan ketika sahamnya turun mereka masih collect, dan akhirnya kemarin loncat. Jadi kita ikut strategi mereka saja. Jika mereka tidak jual maka kita nggak usah jual.
Next ada Aneka Tambang. Antam ya tampaknya tidak kuat ya kenaikannya ya dari secara teknikal, jadi mungkin bisa coba sell on strength terlebih dahulu di kisaran 700 hingga 720. Dan kita menantikan jika dia ada jebol kembali di bawah 685, maka arahnya bisa kembali menguji ke level 615 hingga 610. Jadi saran kami bisa coba sell on strength-nya di saham Antam. Berikutnya BES. Nah, ini BES coba kita lihat apakah Q1-nya ada, karena seperti tadi Demas ya, kalau dia ada kenaikan penjualan lahan industri, maka seharusnya bisa tanda-tanda awal kebangkitan dari sektor manufacturing. Dan kalau kita lihat revenue-nya memang menguat ya Q1-nya, mudah-mudahan dari penjualan tanahnya menguat juga. Fundamental oke, solid dengan PE ratio di sekitar 8 kali dengan PBV 0,7. Ini PBV-nya cukup menarik karena tahun kemarin dia PBV di kisaran 1,08 ya. Cukup menarik untuk fundamentalnya secara base. Namun technicalnya di sini sudah mulai mencapai bowling band batas atas. Jadi sebaiknya sell on strength lebih dahulu di saham base dalam 1 hingga 2 hari nanti. Kalau untuk hari ini mungkin masih ada peluang untuk menguat Pak, tapi kalau kita ini sudah menembus band atas, peluang kenaikan sudah mulai agak terbatas tampaknya. Jadi kita lihat, perhatikan jika sudah mulai melemah kenaikannya, segera untuk take profit karena ini cukup volatile pergerakan harga sahamnya. Ya, tapi kalau kita memang kalau kenaikan cukup panjang ya, Iya. Ini bisa sampai 3-4 hari ya. Jadi ini sudah hari kedua, hari ketiga. Di sini juga panjang ya. Ini juga panjang ya. Jadi memang ada potensi sih Pak untuk lanjut barang 2 hingga 3 hari ya. Tapi perhatikan ketat saja jika ada tiba-tiba pembalikan arah, bisa untuk take profit. Untuk kisaran resisten ada di kisaran harga 325. Jika ditembus maka atasnya kembali ke level 337 hingga 340 Pak. Namun sekali lagi perhatikan ketat karena saham ini volatile, jadi tiba-tiba ada koreksi yang cukup dalam, itu cukup wajar untuk saham base ini. Tuh. Next ada saham Doit. Nah, Doit dan batubara lain, Soci, sorry. Pak Dery, saham Soci Line. Oke, cukup volatile. Kalau fundamentalnya seperti apa? Q1. Oke, fundamental relatif flat. Jadi untuk pelayaran tampaknya masih belum ada tanda-tanda menggembirakan ya. Untuk pelayaran masih sama aja dengan kemarin, dan mungkin ini hanya untuk trading saja. Kalau kita lihat technical juga ini ada konsolidasi sedikit ya. Jadi seandainya dia tidak jebol di bawah 330, maka ini masih bisa di hold. Namun jika dia jebol, mungkin sebaiknya bisa take profit dulu sambil menantikan apakah dia bisa bertahan di atas level 300, karena kalau tidak maka ini membentuk new low, maka konfirmasi akan kembali downtrend dan menguji level support 265 kembali. Namun jika dalam 1 hingga 2 hari 330-nya masih bisa bertahan, masih bisa di hold, dan ada peluang untuk kembali rebound dan menuju ke area 375 hingga 400 rupiah. Berikutnya Pak Satria, apakah saham SIMP bisa masuk sekarang? Bagaimana untuk invest? Lalu Doit dan Java. Baik, SIMP dan sawit lainnya. Coba kita lihat SIMP. SIMP mungkin LSIP ya untuk tiernya ya. Oke, top line-nya dia ada kenaikan cukup besar Pak, sebesar 39% ya untuk penjualannya. Nah, laba bersihnya juga ada penguatan dari 67 miliar Q1 2016 menjadi 340 miliar di Q1 2017. Jadi ini penguatan signifikan, sehingga PE ratio-nya menjadi 6,97 kali dengan PBV 0,5. Sangat menarik secara valuasinya untuk SIMP. Jadi jika Bapak tertarik untuk invest, bisa coba dilirik saham SIMP ini. Namun kalau untuk technicalnya kita lihat memang
masih wait and see ya. Masih posisi downtrend, mungkin tunggu sampai sudah mulai melandai atau dalam fase konsolidasi baru bisa masuk. Memang untuk secara fundamental sangat menarik dengan valuasi saat ini di saham SIMP. Ya, 6 kali PI-nya. Lumayan ya. Iya, 6,7. LSIP juga menarik, 6,9 kali PI-nya. Mungkin kalau size lebih besar LSIP, jadi mungkin bisa pilih saham LSIP-nya juga menarik. Lalu untuk DOIT dan JAPFA ya, DOIT batubara kemarin juga tertekan cukup dalam. Tapi hari ini rebound. Hari ini Newcastle-nya rebound. Ya, untuk harga batubara rebound, dan kalau kita lihat DOIT ini selama dia tidak jebol di bawah 835 ini masih bagus Pak, masih bisa di hold saja untuk saham DOIT-nya. Dan kita lihat Bollinger Band sudah mulai merapat, dan kalau sudah mulai merapat biasanya akan ada aksi lagi, gerakan signifikan, dan mudah-mudahan ini bisa kembali naik ke atas untuk Bollinger Band untuk DOIT. View untuk saham sektor batubara tahun ini tetap akan cerah, karena kalau kita lihat harga batubara tampaknya dijaga di atas 178 ya. Betul. Dan selama stabil di sana, emiten batubara termasuk kontraktor batubara akan menangguk untung di tahun ini, jadi masih bisa hold untuk saham batubara di tahun ini. Next ada JAPFA. Ya, JAPFA masih tertekan Pak, tampaknya downtrend, dan juga untuk terkait DOC-nya atau Days Old Chicken itu agak maju mundur di pemerintah, jadi sentimennya sangat mudah berubah, dan kita akan menghadapi bulan puasa, jadi mudah-mudahan akan terkena imbas positif dari bulan puasa ini. Jadi dalam jangka pendek saja untuk saham JAPFA, untuk keep tampaknya juga masih agak berat. Saat ini bisa coba tunggu sampai ke level 1080, bisa coba untuk kembali coba di saham JAPFA ini. Lalu Pak Made Indra, terkait dengan APLN dengan kondisi harga yang turun dan reklamasi. Nah, ini agak berbau politik juga ya. Jadi kalau ada faktor uncertainty gini, lebih baik hindari dulu sampai ada kekuatan hukum tetap, karena kalau reklamasi kemarin ada wacana dari gubernur terpilih bahwa pulau-pulau hasil reklamasi akan diambil oleh pemerintah daerah, dan pengembang yang sudah melakukan pengembangan tidak akan diberikan kompensasi ya. Jadi ini kalau memang kejadian jadi bombshell yang berat sekali ya untuk APLN, dan mungkin riaknya bisa cukup besar. Entah apakah akan ada kompromi di sana, tapi sembari kita menantikan, lebih baik bisa avoid dulu, karena kalau memang penuh ketidakpastian, sangat sensitif dengan berita ya. Iya, kita juga nggak tahu kebijakan pemerintah. Betul. Jadi mungkin bisa avoid dulu Pak di sama PLN sampai ada kekuatan hukum tetap atau ada kepastian lebih lanjut mengenai reklamasi. Oke, lalu ada Antam sudah, dan Doit sudah Pak, dari Pak ID. Lalu Pak Aldi, ICBP, PTBP, dan WSBP. Kemarin ICBP juga cukup dalam dibanting, dan hari ini tampaknya ada kebangkitan lagi. Secara overall untuk F&B, food and beverage, masih akan cukup bagus, apalagi kalau untuk Indofood CBP ini kontributor terbesar adalah Indomie. Jadi Indomie ini tetap akan penjualannya akan thriving, tidak perlu dikhawatirkan, dan selama harga gandumnya stabil dan nilai tukar rupiah stabil, maka tidak akan banyak imbas negatif untuk ICBP. Dan kalau kita lihat dari kemarin, penjualannya juga naik 6%, masih bagus. PI-nya 23 kali ya, jadi ya kalau memang konsumen bagus juga cukup tinggi PI, dan ROE masih cukup tinggi. Fundamental nggak ada masalah, bagus. Untuk technicalnya kita lihat ini sudah mulai ada bottoming up ya, dari Rp8.000 sudah mulai nanjak, jadi untuk trennya masih dalam posisi uptrend jangka pendek menengah, dan setiap ada koreksi sampai ke level MA 15 harinya, ini pas tengah-tengah Bollinger Band-nya adalah chance untuk masuk. Jadi mungkin untuk buy on weakness di kisaran 8.600 hingga 8.650 Pak. Next ada PTPP konstruksi. Oke, ada tarikan atas tapi kayaknya nggak terlalu sustain ya. Jadi masih arahin down.
downtrend Pak, jika Bapak sempat ambil di harga 2.700-an, mungkin siap-siap untuk take profit, karena ini hanya untuk jangka pendek saja dulu, karena kita lihat trennya juga masih bearish ini. Next juga ada WSBP, masih akan ikut di saham-saham indusnya. Slope-nya sudah mulai berkurang ya, ya udah ya. Dan ini pas ada di resisten dari di batas atas dari downtrend channelnya. Jika dia mampu breakout dengan volume signifikan dan bertahan di sana, mungkin akan menjadi sideways di saham WSBP ini. Harga IPO 485, jadi mungkin masih akan dijaga di kisaran harga IPO-nya supaya investor awalnya juga tidak mengalami kerugian ya, dia beli di 485 kok harganya malah di bawah harga IPO. Jadi masih bisa coba di hold saja Pak untuk saham WSBP, karena sekarang sudah berada di range harga IPO-nya. Next Pak Andi, ada LPPF dan LPKR. Ya, untuk LPPF fundamental ini closing kita akan menghadapi musim lebaran dan juga anak sekolah, biasanya itu akan mendongkrak penjualan retail untuk clothing LPPF Ramayana, dan akan jadi sentimen cukup baik bagi saham LPPF ini. Dan juga kalau kita dari harganya juga sudah mulai merangkak dari kisaran 13.000 sampai sekarang 15.000. Jangka pendeknya hingga menengah masih ada peluang untuk naik, dan bisa buy on weakness di kisaran support 15.000 Pak untuk saham LPPF-nya. Dan juga untuk LPKR tadi sudah dibahas ya, coba kita secara opening gimana LPKR. Oke, open gap up tapi kayaknya masih melemah ya. Jadi turun ya. Oke, turun masih cukup volatile. Mungkin setengah jam awal kita tunggu dulu arah kemana. Tadi masih rekomend kami untuk trading saja Pak, dengan support di area 700 berapa tuh, 710 ya. 710 dengan resisten di level 750 hingga 800 untuk ditektokan saja. Lalu Bapak atau Ibu Fufasen, untuk AISA, Indofood dan ICBP apakah sudah bisa dibeli? Ya, untuk AISA kita lihat emang ini masih bagus ya fundamentalnya, tidak ada masalah dengan AISA. Dan juga technicalnya masih cenderung sideways, bisa coba jangka pendek bisa dibeli Pak, dengan resisten ada kisaran 2350 tampaknya tuh ya. Jadi untuk trading bisa ditradingkan dengan rentang 2.100 hingga 2.400. Lagi menjelang lebaran. Iya, mau lebaran. Kalau dia itu banyak beras, penjualan beras untuk CPO sudah dikeluarkan. Dia juga mau ngeluarin itu seasonal produk during lebaran kan, pas Water Mio itu. Nah, iya, jadi dia mau masuk ke omnibusnya. Ini bisa mendongkrak penjualannya mudah-mudahan. PI-nya juga 11 kali. Ini sangat menarik untuk sektor consumer goods, di mana biasanya PI-nya agak premium ya, dengan PBV 1,5 kali. Ini quite a bargain price, tapi kalau dari trennya masih sideways, jadi mungkin bisa buy on saja di saham AISA, dan jika ingin di hold nggak ada masalah. Next juga Indofood, ya Indofoodnya juga mulai rally dan breakout dia nggak kuat. Iya, breakout kuat kembali. Ini ada mungkin resisten di kisaran support di kisaran 8.500 Pak. Jadi coba tunggu, jika dia breakdown 85 tunggu dulu. Namun jika dia memantul kembali level 85 dan agak-agak mulai naik lagi, maka ini berpeluang untuk masih lanjut untuk uptrendnya. Jadi bisa coba buy on weakness di kisaran 85. Namun test the market dulu, jangan full power. Demikian juga ICBP tadi sudah kita bahas, akan menghadapi lebaran dan mungkin akan bisa mendongkrak penjualannya. Lalu Bapak Rinaldi, Telkom kira-kira bagaimana? Apakah sudah tinggi? Oke, Telkom kemarin kembali ditekan ya. Iya, tekan balik bawah. Ini trennya masih uptrend Pak, namun kalau kita lihat ini juga ada area support di 4.400, dan kalau kita lihat perhatikan menjelang S&P kemarin, di mana asing sebenarnya net buy tapi harga ditekan. Jadi kita lihat jika selama asing tidak jual di saham ini, nggak apa-apa, di hold saja. Dan jika Bapak ingin masuk, ini ada support di kisaran 4.400 hingga 4.450. Jadi itu tampaknya area yang cukup baik jika ingin masuk. Pak Ibu Rini, BBRI masuk di harga berapa? BBRI.
Oke, sudah cukup tinggi Bu. Jadi mungkin di area Bollinger Band tengah ya, di kisaran 14.000. Jika Ibu ingin masuk, tampaknya cukup menarik di sana ya. Next ada Ibu Foni, Adaro, Gajah Tunggal, dan Inaf. Adaro. Jangka pendeknya, oh menarik ini. Boleh Bu, buy on weakness di saham Adaro. Cukup menarik di level 14.20. Karena juga ini Bollinger Band di area stokastik di area oversold, dan juga stokastiknya ini sudah mulai melandai. Iya. Dan kekuatan pelemah sudah melemah ya. Ini bisa coba trade buy di saham Adaro, tunggu mungkin bisa pullback paling tidak sampai ke level 1.600 lagi di saham Adaro ini. Gajah Tunggal. Ya, Gajah Tunggal juga sideways, jadi ini lebih baik ditradingkan saja Bu dengan rentang harga 1.000 hingga 1.100 saja untuk jangka pendek. Kita masih lihat ini dalam fase satunya cukup panjang, jadi lebih baik ditradingkan saja dalam jangka pendek ini. Next ada Inaf. KFS sudah loncat dan Inafnya ya loncat juga. Kita lihat 1 hingga 2 hari ini jika sudah mulai agak terbatas kenaikan, bisa coba take profit Bu untuk saham Inafnya. Karena kenaikan juga sudah cukup drastis, harga 3.000 sampai ke 4.000 rupiah. Demikian. Wah, kita sudah lewat 16 menit ya. Sudah mulai trading ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan cukupkan untuk Philip webinar edisi hari Selasa ini. Kita jumpa besok lagi ya, Udah ya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya ya. Terima kasih atas perhatian juga. Selamat pagi dan salam cuan.